Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari salah seorang ikhwan yang bertanya kepada kita tentang hukum orang yang tidak terbangun untuk sahur dan juga tidak berniat puasa di waktu sahur. Bagaimana hukum puasanya? Apakah bisa dicukupkan dengan niat berpuasa Ramadan sebulan penuh yang diniatkan di awal Ramadan atau sebelum Ramadan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat kepada kita, taufiknya kepada kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya berniat puasa terkhusus untuk puasa-puasa yang wajib, semisal puasa Ramadan, maka ini disyaratkan keabsahan di dalam puasa tersebut adalah berniat untuk puasa, dan syarat keabsahan niat tersebut haruslah dilakukan niat itu di malam hari sebelum masuk waktu fajar. Tidak boleh bertumpu kepada niat di awal Ramadan atau sebelum Ramadan yang berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh, lalu tidak berniat di masing-masing dari malam-malam bulan Ramadan tersebut untuk hari-hari esoknya yang akan dipuasai, maka tidak cukup. Karena hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 6538 dari ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, maksud sebelum fajar adalah waktu malam, yaitu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai tiba waktu fajar. Siapa saja yang tidak
berniat puasa sebelum fajar, yaitu di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Demikian. Oleh karenanya tidak cukup dengan meniatkan di awal Ramadan atau sebelum Ramadan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berniat puasa untuk puasa Ramadan sebulan penuh di awal Ramadan atau sebelum Ramadan, maka ini diperlukan hanyalah untuk bagi orang-orang yang menginginkan mendapatkan pahala yang akan terus didapatkan walaupun ketika itu usianya tidak sampai untuk menyempurnakan 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan, atau bagi orang yang terhalang dengan penghalang syar'i seperti sakit atau safar, maka ini dibutuhkan untuk dia berniat di awal Ramadan atau sebelum Ramadan untuk berpuasa dengan puasa 1 bulan penuh, yang apabila dia terhalang untuk melakukan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan pahala niat sekaligus pahala amalnya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba sakit atau dalam kondisi safar atau dia bersafar, maka dicatat untuknya apa saja yang dia pernah lakukan dalam kondisi sehatnya dan dalam kondisi mukimnya. Demikian. Jadi akan dicatat pahala sempurna, pahala niat dan pahala amalnya tatkala dia biasa melakukan kebaikan tersebut, amal tersebut, dia meniatkannya. Maka apabila terhalang dia mendapatkan pahala sempurna. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun untuk setiap hari yang akan dipuasai, maka dipersyaratkan adanya niat di malam harinya, berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lantas apakah dalam kasus yang ditanyakan ini, apakah orang yang dia tidak berniat di waktu sahur karena tidak terbangun di waktu sahur, bahkan dia tidak sahur, apakah lantas dia tidak berpuasa? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, mustahil bagi orang ini dia tidak berniat di malam harinya. Setidaknya dia mengetahui bahwa esok hari adalah hari dari bulan Ramadan yang wajib baginya untuk dia puasai. Dia tahu bahwasanya besok hari itu wajib baginya untuk dia berpuasa. Dia mengetahui bahwasanya besok hari dia wajib berpuasa. Bahkan dia menginginkan sebelum tidurnya untuk dia bisa bersahur. Bahkan dia berniat di waktu sahur. Namun Allah takdirkan orang tersebut tidak terbangun di waktu sahur, sehingga tidak bisa bersahur dan tidak bisa menjatuhkan niat atau meletakkan niatnya di waktu sahur untuk berpuasa esok hari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun mustahil bagi dirinya, dia tidak mengetahui bahwasanya besok hari dia akan berpuasa. Mustahil. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan orang tersebut bahwasanya esok hari dia harus berpuasa,
wajib berpuasa, sesungguhnya dia telah meniatkannya. Dia telah berniat dengan niat puasa untuk esok harinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab beliau yaitu Majmu' Fatawa, beliau mengatakan al-ilmu tatba'ul ilma. Kita ulangi, beliau mengatakan tentang niat, an-niyatu tatba'ul ilma. Beliau mengatakan bahwasanya niat itu mengikuti pengetahuan seseorang. Niat itu mengikuti pengetahuan seseorang. Faman alima ma arada fi'lahu faqad nawahu. Maka siapa saja yang dia mengetahui apa yang akan dia lakukan, apa yang ingin dia lakukan, maka sungguh dia telah meniatkan perbuatan tersebut. Faman alima ma arada fi'lahu, maka siapa saja yang mengetahui apa yang dia ingin lakukan, faqad nawahu, maka sungguh dia telah meniatkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka pengetahuannya bahwasanya besok hari dia wajib berpuasa, sungguh dia telah berniat untuk puasa esok hari. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum membuat data palsu, manipulasi data dalam pekerjaan atas dasar perintah dari atasan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa mentaati Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada hamba-hamba Allah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya membuat data palsu, manipulasi, data-data dusta, data fiktif, ini merupakan dosa besar, bukan dosa kecil. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula yang lainnya, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Rasulullah SAW mengatakan dosa yang pertama adalah al-isyraku billah. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyirku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan bagi Allah di dalam hak-hak Allah.
Ini tentunya merupakan dosa terbesar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ini bila pelakunya tidak pernah bertobat kepada Allah lalu bertemu dengan Allah dengan membawa dosa kesyirikan tersebut. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, namun mengampuni dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Luqman Al-Hakim dalam surah Luqman ayat 13. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan dosa kezaliman yang besar, yang sangat besar, yang paling besar. Demikian. Kemudian Rasulullah mengucapkan yang kedua adalah wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini merupakan dosa terbesar nomor 2 setelah kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan di beberapa ayat, di antaranya surah Al-Isra ayat 23, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu Allah tabaraka wa taala menetapkan, mewajibkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ketika berbuat syirik kepada Allah dan berbuat durhaka kepada kedua orang tua, maka ini merupakan dosa-dosa besar. Urutan pertama dan urutan yang kedua. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang ketiga. Abu Bakrah menyatakan bahwasanya sebelumnya Rasulullah dalam kondisi bersandar, lalu beliau memperbagus posisi duduk beliau. Lalu beliau mengucapkan qauluz zur yang ketiga. Qauluz zur yaitu ucapan az-zur. Dalam riwayat yang lain disebutkan syahadatuz zur, persaksian az-zur. Apa itu az-zur? Para ulama menyebutkan az-zur al-kadzib, dusta. Perkataan dusta, persaksian dusta, palsu. Tindakan kedustaan yaitu disebut dengan tazwir, yaitu pemalsuan. Inilah manipulasi. Abu Bakar menyebutkan radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, tadinya Rasulullah itu bersandar, lalu beliau memperbagus posisi duduk beliau dan beliau mengulang-ulang perkataan ini. Qauluz zur. Berkata palsu, berkata dusta, manipulasi, pemalsuan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis ini urutan ketiga. Bahkan Rasulullah SAW ini mengulang-ulang perkataan tersebut, ingin menegaskan dan meyakinkan umatnya bahwasanya ini merupakan dosa besar. Kenapa Rasulullah sampai begitu menegaskan dan mengingatkan, meyakinkan bahwasanya ini merupakan dosa besar? Sampai diulang-ulang, karena sesungguhnya umatnya banyak yang menyepelekannya. Mungkin dengan alasan ini kan cuma kecil, sedikit, gampang, nanti kan tobat, maka kita katakan tidak, ini dosa besar. Demikian, Jadi memalsukan data, membuat manipulasi data fiktif itu merupakan data palsu. Itu merupakan data dusta, kebohongan. Maka tidak dibenarkan.
dan tidak boleh taat kepada siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Demikian. Setinggi apapun atasan kita atau orang yang memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan, sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta. Taati Allah. Ketaatan kepada makhluk-makhluk ini hanya di dalam hal-hal yang baik saja. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Innama ta'atu fil ma'rufi." Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang baik saja. Demikian. Adapun dalam kemaksiatan maka haram untuk mentaati siapapun. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV, di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum penambahan dalam tukar menukar uang, dan tambahan tersebut dilakukan secara ikhlas berupa undangan minum kopi, ngopi. Apakah yang seperti ini, tambahan seperti ini termasuk kesepakatan di atas riba? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya tukar menukar uang ini merupakan tukar menukar barang-barang ribawi yang para ulama mereka memasukkan uang itu sama hukumnya seperti emas dan perak, karena alasannya adalah sama-sama alat tukar. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu, emas yang diwakili dengan dinar dan perak yang diwakili dengan dirham itu dijadikan sebagai alat tukar. Maka apa saja alat tukar di zaman ini di berbagai negara, maka dia dihukumi seperti emas dan perak yang merupakan termasuk barang-barang ribawi yang wajib harus memenuhi koridor syar'i, syarat-syarat syar'i untuk tidak jatuh kepada pelanggaran riba. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk tukar menukar sejenis perak dengan perak, emas dengan emas, mata uang sejenis dengan mata uang yang jenis sama, seperti rupiah dengan rupiah, seperti dolar dengan dolar, ringgit dengan ringgit,
real dengan real, dan seterusnya. Dari barang-barang ribawi, maka wajib untuk terpenuhi dua syarat berikut ini agar tidak jatuh ke dalam praktek riba. Yang pertama adalah syarat sama dalam nilai. Maka diwajibkan untuk sama. Ketika uang yang ditukar dalam bentuk kesatuan, katakanlah 100.000 ditukar dengan uang receh dalam bentuk puluhan atau 20-an atau 50-an, maka wajib sama nilainya. Tidak boleh ditambahkan dalam bentuk apapun tambahannya, baik itu tambahannya dari jenis yang sama, seperti contohnya juga ditambahkan atau dikurangi sehingga salah satunya tidak sama. Salah satunya tidak sama, seperti yang terjadi praktek menjelang Lebaran, yang tukar menukar itu dikurangi ya dalam bentuk recehannya. Maka ini tukar menukar yang tidak sama dalam nilainya. Demikian. Dari jenis yang sama, bisa juga ya dari jenis yang berbeda. Seperti contohnya adalah berupa harta yang lain. Apakah emas atau perak? Yang dilebihkan adalah salah satunya itu dengan harta yang lain. Bisa berupa emas, perak, makanan, buah-buahan. Nah, seperti itu. Atau dalam bentuk layanan. Ya, layanan, jasa, dan seterusnya. Maka yang seperti ini termasuk riba dan jatuh kepada pelanggaran riba fadl. Demikian, ya. Karena ada kelebihan pada nilai tukarnya, yaitu nilai pertukaran tersebut. Terjadi adanya kelebihan sehingga yang seperti ini jatuh kepada riba yang disebut dengan riba fadl. Demikian, ya. Riba karena sebab ada tambahan. Dan dalam kasus yang ditanyakan, kopi ini adalah tambahan ya dari tukar menukar uang tersebut. Maka di sini terjadi riba. Demikian. Syarat yang kedua adalah syarat tunai, yaitu tukar menukar tersebut harus di majelis akad. Tidak boleh ditunda pada salah satunya. Apabila ada penundaan pada salah satunya, tidak dilakukan di majelis akad. Seperti contohnya tukar menukar uang 100.000 rupiah dengan uang receh. Ditukar dengan receh, namun terjadi kekurangan, yaitu 80.000 diserahkan di majelis akad ketika bertemu, kemudian sisanya 20.000 akan diserahkan di waktu berikutnya ketika sudah terpisah majelisnya. Maka yang seperti ini jatuh kepada pelanggaran riba nasi'ah. Tentunya kedua-duanya ini adalah bentuk riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk dua syarat yang kita sebutkan tadi, terdapat hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi
Sawa'an bisawain, mislan bimislin, yadan biyadin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, biji merah ditukar dengan biji merah, gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. 6 barang-barang ribawi. 2 yang pertama itu adalah alat tukar. 4 yang bagian kedua ini merupakan bahan makanan yang bisa ditimbang atau ditakar dan bisa disimpan. Maka apa saja bahan makanan, bahan-bahan pokok, ya, bahan makanan pokok yang bisa ditakar, ditimbang dan disimpan, maka termasuk ke dalam 4 hal ini, termasuk barang ribawi, seperti contohnya beras. Maka syaratnya disebutkan Nabi adalah Nabi SAW menyebutkan ada 2 syaratnya. Sawa'an bisawain, sama dalam timbangan, mislan bimislin, sama dalam takaran, yaitu maksudnya sama dalam nilainya. Kemudian beliau menyebutkan yadan biyadin, tunai. Ini 2 syarat. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu, apabila berbeda jenis-jenis ini namun masih dalam satu kategori, maka fabi'u kaifa syi'tum, kata Nabi. Maka jual belikanlah ya sesuka kalian, sekehendak kalian, dengan nilai yang berbeda, tidak mengapa, asalkan ya satu syaratnya, idza kana yadan biyadin, apabila tunai. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil tentang 2 syarat yang kita sebutkan, yaitu syarat yang pertama dia harus sama nilainya, kemudian yang kedua adalah kontan di majelis akad. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mencerahkan. Kesimpulan dari penjelasan kita dalam kasus yang ditanyakan, hukum memenuhi undangan ngopi tersebut adalah termasuk riba. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.